Oke Wimbro, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita bahas, biasa kalau udah punya rumah, kalau punya AC, pasti kita harus isi freonnya ya. Entah itu setahun sekali, entah 3 tahun sekali, entah itu sebulan sekali. Kalau sebulan sekali berarti ada kerusakan di situ biasanya. Namun kali ini saya memberanikan diri untuk mencoba untuk mengisi freon saya sendiri di rumah. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa klik like, share, komen, and subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Jadi alat-alat yang perlu kita beli adalah, karena di rumah saya menggunakan R22 semua, jadi otomatis yang pertama adalah kita membutuhkan tabung sesuai dengan freon yang digunain di rumah. Kebetulan di rumah saya menggunakan R22, jadi saya beli tabung R22 saja. Jadi lebih mudah ya, kalau punya berbeda tipe, otomatis tabungnya masih banyak. Jadi ini saya beli tabungnya. Di sini terlihat tabungnya kira-kira sekitar harga 40.000 ya, kalau di sini ya. 40.000, kemudian saya isi 3 kilo. Jadi kurang lebih kemarin saya tanya satu AC-nya bisa 1 kilo. Jadi saya spare aja lah, untuk 3 AC berarti 3 kilo. Nah ini 1 kilonya 90.000, jadi total sudah 310.000 untuk freon dan juga tabungnya. Lumayan ya. R22 ini masih ada. Ini sudah tidak diproduksi lagi AC-AC zaman sekarang. Kebanyakan pakai R32, R410, kemudian ada beberapa tipenya. Oke, setelah tabungnya, sekarang kita lanjut ke manifoldnya, atau di sini gauge-nya ya. Saya ngambil yang single. Kenapa? Karena saya nggak butuh yang double. Kalau yang double biasanya untuk vakum, untuk troubleshooting dan sebagainya. Sepertinya untuk rumahan itu agak berat, jadi saya beli yang single saja. Ini tipenya VMG 15L, 1SL maksudnya. Di sini ukurannya kalau dilihat sampai 550 PSI, lebih dari cukup ya, lebih dari cukup. Kecuali kita mau pakai yang untuk cooler box atau yang lebih tinggi lagi, itu kayaknya harus beli yang H. Cuma saya untuk AC itu ukurannya di bawah 550 PSI pastinya. Ini saya beli, ini lumayan harganya mahal karena memang ada beberapa model, ada yang murah, ada yang 100 ribuan. Cuma sepertinya saya kurang suka desainnya, tidak ada gantungannya dan lain sebagainya, jadi saya mendingan beli yang agak lebih mahal, yaitu 225.000. Kalau saya lihat di toko online ada yang menjual 200.000, 190.000. Ini saya ke toko offline ya, bukan toko online. Terus kemudian ini dijual terpisah dengan selangnya. Jadi selang ada dua, ada selang untuk yang ke tabung, ada selang yang ke AC. Tergantung tipenya. Ada yang R22, ada yang lain sebagainya. Saya minta yang R22. Selang itu di sini ini 35.000, ini 50.000, jadi ada dua ya. Selang R22 itu yang ke tabung, selang yang ke ke AC itu yang ini, yang 50.000. Jadi total segini sudah termasuk freonnya. Oke, lanjut, kita bahas tentang pembacaan ini. Nah ini saya baru pertama kali megang, jadi ternyata ada, ini bisa support R22, R134A, R410, R47C. Nah ini, jadi bar yang atas itu untuk R22, terus yang bawahnya itu R134A, yang bawahnya lagi yang hijau itu untuk R410A, yang bawahnya lagi itu untuk R47C, yang oranye yang bawah ya. Kemudian yang paling luar, yang ini ada minus 30 mulainya sampai 550, itu adalah PSI. Jadi ada PSI, ada INHG ya. Sepertinya yang PSI itu yang 550 ya tadi ya. 550 ukurannya di sini ya, PSI.
minus 30 INHG sampai 550 PSI. Nih, sampai 550 PSI. Jadi kalau mau hitung PSI-nya yang bawah. Oke, itu aja alatnya. Terus kemudian satu alat yang saya sudah punya yaitu tang ampere AC ya. Untuk arus AC ya, bukan arus DC ya. Karena kita AC menggunakan arus AC. Oke, sekarang lanjut ke pengisian freonnya ya. Step pertama itu nyalakan AC-nya. Step kedua, kita harus buka cover ini untuk tang ampere dan juga yang ini untuk pengisian freonnya. Saya akan buka dulu dan saya akan stop videonya. Oke, selanjutnya setelah kita buka tutup ini untuk masukkan tang ampere dan juga tan ini, kita harus tahu spesifikasi AC kita. Minimal kita harus tahu berapa ampere. Biasanya ada di stiker model seperti ini. Kalau tidak ada, berarti cari di internet modelnya apa. Nah, kalau punya saya di sini itu 3,5 ampere ya, 3,5 ampere. Nah, kita lihat di tang ampernya. Di sini menunjukkan 2,7. Berarti lumayan jauh ya. Artinya kurang 8 ampere atau 7 ampere lagi, karena AC-nya sudah tua ya. Ini R22 cukup lama juga. Biasanya kita isi di 3,1 atau 3,0 atau 3,3. Jangan dimentokin ke 3,5 ampere karena kompresornya sudah tua, jadi tidak memaksakan kinerja kompresornya. Biasa di 3 ampere atau 3,1 ampere masih oke lah. Oke. Nah, sekarang lanjut ke pengisiannya. Cara pengisiannya kita membutuhkan ini. Disclaimer ya, saya hanya menggunakan mencontohkan dengan menggunakan merek Vale. Nah, merek Vale ini ada 2. Standarnya kalau kata mas-mas yang sering ngisi freon, kuning itu untuk mengisi, yang biru itu untuk kita colokkan ke AC-nya. Jadi yang kuning ini kemarin saya salah beli ya, ternyata ini tidak cocok. Jadi ini harus cocok ke R22, bukan R32. Kemarin kayaknya R32 deh. Yang ini R22, ini kita colok ke tabung. Yang biru, yang ini biru, kita colokkan ke pengisiannya di sini. Oke, ini dua-duanya dingin, artinya masih bagus ya, cuma kurang maksimal. Nah, ini udah dingin. Dinginnya bagus, ini dua-duanya merata. Kita colok ke sini, kita buka dulu ini. Oke, saya pause lagi. Oke, ini sudah saya colokkan ya. Yang biru saya colokkan ke AC-nya, yang kuning saya colokkan ke freonnya ya. Ini menunjukkan di angka 40-an ya. Dan ampernya 2,7. Jadi saya akan tambahkan pelan-pelan. Sebentar, saya pause dulu. Oke, sorry saya pakai tangan satu ya, karena yang satu megang freonnya tidak cukup sampai bawah. Dan ini harus kita buka pelan-pelan, harus sabar ya. Nah, ini jarum udah mulai naik. Jadi saya bilang per 10 atau 5 detik buka, kemudian tutup, terus kemudian tunggu. Nah, ini baru sekali saya lihat ampere sudah naik di, sorry kurang jelas, 2,8. Nah, kita coba tambahkan. Nah, itu ampere naik, ampernya, barnya naik ya. Kita coba tambahkan sampai ampernya 3,0. Sebentar. Oke, saya berhasil nih untuk menempatkan posisi yang enak. Oke, ini masih di sini. Ini kondisi ketutup. Ampernya itu di 2,8. Oke. Cara nambahinnya dilihat. Ini dibuka. 1 2 3 4 detik ya. Kita tutup. Kemudian kita lihat ampernya. Nah, itu dia naik ke 2,9. Oke, pelan-pelan aja, tidak boleh buru-buru ya.
Takutnya nanti cut off dianya, kompresornya. Ada proteksinya, jadi karena kelebihan dia protek. Nah itu dia naik ya, naik. Kemudian kita tunggu sampai jarumnya stabil, baru kita tambahkan lagi. Oke, tutup. Kita lihat ampernya. Nah itu dia 3,0 ya. Sabar aja, kayak gini-gini tuh harus sabar. Nah itu jarumnya beranjak naik sedikit demi sedikit. Kita coba targetkan ke 3,1 ya. Nah ini sepertinya sudah stabil. Nah bunyi kompresornya pun berbeda, lebih enteng dia ya. Ini tuh masih turun naik belum stabil dia. Buka lagi 1 2 3. Oke, kita tutup. Kita lihat. Nah ini masih turun naik ya, jadi harus sabar. Masih 2,99. Yaitu lakukan prosedur ini sampai ampere yang dikehendaki. Kemudian cek ke dalam ruangan apakah AC sudah dingin atau belum. Itu aja cara pengisian AC di rumah sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat wimbro sekalian yang di rumah bisa ngisi AC Freon sendiri. Oke, terima kasih. Selamat tahun baru. Kemudian salam sehat. Semoga kita dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan penyakit. Akhir kata dari saya seperti biasa, enjoy your life.